Assalamualaikum, welcome back to my channel. Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel Lisna 808. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Dan terima kasih banyak yang sudah klik video ini. Semoga segala urusan kalian dilancarkan, rezekinya dilancarkan, amin ya robbal alamin. Nah, kembali lagi ke channel kita. Kali ini kita mau bagi cerita lagi. Nah, cerita kali ini itu tentang Putri Duyung, makhluk mitologi yang banyak dipercaya orang memang benar ada gitu, tapi sebagian juga banyak yang tidak percaya sih ya. Nah, kita mau mengulik cerita tentang Putri Duyung ini, dari mana asal cerita ini muncul, kemudian berkembangnya di wilayah mana, dan pandangan menurut Islam itu seperti apa Putri Duyung ya. Hukum menikahinya atau hukum memakannya seperti apa? Yuk langsung aja masuk ke channel kita, check it out. Putri Duyung, makhluk mitologi setengah manusia setengah ikan ini paling banyak dicari orang keberadaannya. Apa memang benarnya tak ada ya di lautan luas atau di samudra yang luas sana? Atau hanya cerita-cerita di masa lalu yang merupakan dongeng? Nah, kalau menurut kalian percaya atau tidak ya Putri Duyung ini memang benar ada atau tidak? Nah, karena sampai sekarang cerita tentang Putri Duyung ini masih berupa cerita-cerita yang disambungkan dari leluhur-leluhur, kemudian disampaikan ke anak cucu dan sampai sekarang ya. Hanya ada dalam berupa cerita ataupun tulisan-tulisan di zaman dulu. Nah, kalau secara nyata sekarang ini banyak ilmuwan-ilmuwan yang melakukan pencarian terhadap keberadaan Putri Duyung ini. Tapi sampai sekarang pun tidak ditemukan di mana keberadaannya, kemudian berkembang biaknya seperti apa, ya tidak bisa dibuktikan oleh para ilmuwan. Nah, walaupun banyak juga sebagian orang yang mengklaim ya pernah melihat Putri Duyung ini. Ya, ada yang menampilkan video waktu jalan-jalan kemudian kelihatan Putri Duyungnya, tapi tidak terlalu jelas juga ya videonya. Ada juga yang menyatakan menemukan fosil Putri Duyung, bentuknya seperti ini, seperti ini. Nah, tapi sampai sekarang tuh belum bisa dibuktikan ya keberadaan mereka tuh di wilayah mana tuh, belum, ini masih dicari oleh para ilmuwan ya. Semoga nanti kalau ketemu kita bisa lihat ya bagaimana sih bentuknya si Putri Duyungnya, aslinya seperti apa mungkin sama seperti yang di animasi-animasi, perempuan cantik setengah badan, kemudian dari bawah badan itu berupa ekor ikan ya, jadi separuh badannya ikan, separuh badannya lagi manusia, perempuan cantik seperti itu ya. Nah, cerita tentang Putri Duyung ini berkembang di berbagai wilayah negara. Nah, yang pertama-tama itu cerita itu berkembang di wilayah Assyria. Assyria ini merupakan wilayah di wilayah Mesopotamia ya, di pinggiran Sungai Tigris. Kalau sekarang kita menyebutnya tuh negara Irak. Nah, negara Irak ini juga kita tahu kan merupakan salah satu negara yang punya peradaban tertua di dunia, sama seperti Mesir ya. Nah, di Assyria sana berkembang cerita tentang Putri Duyung ini. Nah, katanya Putri Duyung itu berasal dari Ratu Atargatis. Ratu Atargatis ini merupakan ratu di wilayah Syria sana. Nah, ceritanya dia merupakan ratu yang sangat cantik, keturunan dewa, yang jatuh cinta kepada seorang penggembala. Tapi karena ada sesuatu dan lain hal yang menyebabkan kecelakaan, yang menyebabkan terbunuhnya si penggembala ini oleh Ratu Atargatis ini. Nah, karena merasa bersalah, kemudian dia menceburkan diri ke danau. Setelah menceburkan diri, ternyata dirinya tuh berubah menjadi separuh badannya dari atas ke bawah, dari pinggang ke bawah itu merupakan ikan, dari pinggang ke atas itu merupakan wujud asli dia yang seorang dewi yang sangat cantik ya. Nah, dari asal mula itu cerita kemudian berkembang ke wilayah-wilayah lain. Itu cerita tentang Putri Duyung versi wilayah Assyria ya, Mesopotamia. Nah, untuk wilayah Yunani sendiri yang merupakan negaranya para dewa-dewi. Nah, cerita tentang Putri Duyung ini di wilayah Yunani itu terbagi dalam dua versi ya. Versi pertama itu mengatakan bahwa Putri Duyung itu berasal dari putri Tesalonaik yang dikutuk ya, kemudian berkuasa di wilayah di wilayah Laut Agea. Nah, jadi dia sewaktu hidup melakukan kesalahan, kemudian setelah meninggal dia dikutuk, rohnya itu bergentayangan di Laut Agea. Nah, dia setiap kali ada nelayan yang lewat di lautan Agea sana, dia akan selalu bertanya kepada nelayan tersebut, apakah Alexander Agung masih hidup? Nah, kalau si nelayan ini menjawab,
ya dia masih hidup, berkuasa, dan sekarang sedang menaklukkan dunia. Dia akan sangat senang sekali dan membiarkan laut itu dalam keadaan damai. Kemudian si nelayan tadi bisa lewat dengan selamat. Tapi jika dijawab selain dari itu, misalnya jawab dia sudah meninggal, sekarang digantikan oleh anaknya, marahlah dia. Kemudian dia akan datangkan gelombang yang tinggi yang menyebabkan kapal-kapal nelayan itu akan berjatuhan dan akan tumbang, kemudian tenggelam di Laut Aegea. Nah, ceritanya tuh seperti itu. Dari Putri Tesalonaik yang dikutuk, katanya itu versi pertama. Cerita kedua dari Yunani itu menceritakan tentang Putri Duyung ini, mereka menyebutnya adalah siren atau siren ya tulisannya. Kalau salah penyebutan tolong dikoreksi ya. Atau disebut juga dengan Sirenes ya. Nah, ini merupakan makhluk yang berasal dari kaum Naid atau kaum nimpa yang hidup di air, ceritanya seperti itu ya. Mereka menyebutnya bahwa Putri Duyung itu disebutnya siren atau Sirenes ya. Nah, makhluk ini tinggal di Tanjung Polorum. Nah, Tanjung Polorum ini terletak di sebelah lautan yang dikelilingi oleh tebing-tebing dan batu-batu karang yang sangat tinggi-tinggi dan sangat kuat-kuat. Nah, konon katanya si siren ini jika melihat di laut lepas sana ada kapal-kapal nelayan, mereka akan membujuk para nelayan tersebut untuk bisa mampir ke Tanjung tempat mereka tinggal ya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara menyanyi ya. Kalau kalian nonton film The Pirates of Caribbean, nah pas banget tuh kayak gitu ceritanya tuh. Nah, jadi mereka tuh makhluk-makhluk cantik ya, setengah badan itu manusia, setengah badan lagi ikan. Mereka menyanyi-nyanyi, kemudian tanpa sadar awak kapal ini akan mendekati wilayah mereka dan akan menabrak batu-batu karang yang besar-besar di sana, akhirnya kapalnya tenggelam. Nah, setelah tenggelam, awak-awak kapal itu kemudian diambil oleh mereka, kemudian dibawa ke wilayah persembunyian mereka, kemudian dimakan oleh mereka ya. Jadi awalnya mereka tuh berbentuk perempuan cantik, tapi kalau sudah mau menerkam manusia berubah menjadi makhluk yang menyeramkan, gigi-giginya kemudian tajam-tajam. Nah, seperti itu katanya. Dan dikatakan juga bahwa tempat tinggal mereka tuh penuh sekali dengan tengkorak-tengkorak manusia yang jadi santapan mereka. Nah, tuh seperti itu katanya ya. Ini cerita yang kedua. Jadi disebutnya siren. Kalau di film siren yang kita tonton itu dia makan ikan ya sirennya, dan memang giginya runcing. Tapi ending ceritanya bagus ya. Dia ketemu dengan laki-laki yang dia cintai, kemudian punya anak, hidup bahagia. Tapi kalau di kenyataan apa mungkin seperti itu ya? Wallahu a'lam ya. Nah, untuk penyebutan dari Putri Duyung sendiri itu banyak sekali penyebutannya ya dari wilayah negara. Ada yang menyebutnya Atargatis, ada yang menyebutnya Siren, ada yang menyebutnya Sirenes. Kemudian dari wilayah Afrika disebutnya tuh Mamiwata. Kemudian ada juga dari Rusia tuh menyebutnya Rusalka dan lain sebagainya ya. Banyak sekali sebutan-sebutan untuk Putri Duyung ini di berbagai wilayah negara. Nah, dipercaya juga ya untuk wilayah Eropa tuh mempercayai kalau bisa memakan daging dari Putri Duyung ini, maka mereka akan hidup abadi. Nah, dan dipercaya juga katanya bahwa Putri Duyung ini merupakan makhluk yang bisa mengabulkan permintaan, karena katanya mereka tuh setengah dewa. Jadi kalau kita mau minta apa bisa dikabulkan. Kayak Om Jin begitu ya. Om Jin minta ini dong, twing, langsung ya. Mungkin seperti itu ya kepercayaan mereka. Nah, untuk wilayah Jepang juga mempercayai jika ada manusia yang bisa memakan daging dari Putri Duyung, maka dia akan hidup abadi selama-lamanya. Nggak tua. Kemudian hidupnya akan selalu berkuasa, katanya seperti itu. Nah, teman-teman, dalam pandangan hukum Islam seperti apa ya? Bolehkah Putri Duyung ini dinikahi karena separuh badannya itu merupakan perempuan cantik? Atau bolehkah dimakan karena separuh badannya lagi merupakan ikan? Nah, dalam Islam sendiri, cerita atau pembahasan tentang Putri Duyung ini ada dalam beberapa kitab yang dikarang oleh ulama-ulama. Salah satunya adalah dalam kitab Ajwibah Ajarkani disebutkan bahwa Putri Duyung itu penyebutannya disebut dengan Admiyatul Bahar atau peri laut. Nah, di dalam kitab Hasyiyah Al-Bujairimi juga disebutkan namanya adalah Banatul Rum. Nah, artinya sama.
manusia laut atau peri laut. Nah, di dalam kitab Hayah Al-Hayawan disebutnya Insanul Ma untuk yang perempuan dan Syekhul Bahar untuk yang laki-laki. Nah, dalam kitab Hayah Al-Hayawan ini terbagi dua ya penjelasannya. Jadi ada yang versi perempuan dan ada yang versi laki-laki. Nah, di dalam kitab yang dibahas itu Banatul Rum ini diceritakan mirip seperti cerita-cerita animasi-animasi atau film-film sekarang ya. Jadi katanya ciri-cirinya Putri Duyung ini separuh badannya merupakan perempuan cantik dan separuh lagi merupakan ikan. Nah, dia itu bisa berbicara tapi bahasanya itu tidak dimengerti. Jadi bisa berbicara tapi bahasanya tidak kita pahami sebagai manusia, dan juga bisa tertawa terbahak-bahak. Dia memiliki payudara dan memiliki alat kemaluan layaknya ikan seperti itu ya. Nah, dalam kitab tersebut itu dibahas ya. Nah, dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi jilid 4 halaman 230 juga disebutkan ya bahwa ciri-ciri ikan duyung ini mirip seperti animasi yang ada ya. Dia berambut panjang, kemudian separuh badannya itu perempuan cantik, separuh badannya lagi adalah ikan. Nah, Imam Ad-Jarkani pernah membahas cerita tentang Putri Duyung ini dalam Ajwibah Ad-Jarkani halaman 46, karena ada yang bertanya ya, apakah boleh Syekhul Bahar ini dinikahi ya, dan kalaupun boleh nanti dia seperti apa di akhiratnya, apakah nanti akan masuk surga dengan suaminya atau menjadi debu seperti hewan yang lain-lain. Nah, jadi beliau menyebutkan bahwa Syekhul Bahar ini tidak boleh dinikahi karena termasuk dalam golongan ikan. Nah, karena dinyatakan bahwa dia tidak bisa hidup di alam manusia tanpa air. Jadi kalaupun memasukkan dia ke dalam alam manusia itu harus disediakan bak besar untuk menampungnya. Jadi untuk hidup seperti layaknya manusia tanpa air di darat seperti ini dia tidak bisa. Nah, jadi kalau di film-film kan ceritanya setelah diambil dari laut, kemudian ekornya dikeringkan, dilap seperti itu, nanti akan muncul twing kaki seperti manusia. Nah, mungkin kalau seperti itu beda ceritanya ya. Mungkin beda bab pembahasannya. Nah, beliau menjelaskan Imam Ad-Jarkani bahwa peri laut ini tidak boleh dinikahi karena kenapa? Termasuk dalam golongan ikan karena tidak bisa hidup di darat tanpa air. Nah, itu alasannya ya. Dan beliau juga menjelaskan bahwa setiap yang ada di laut itu kan halal untuk dimakan. Jadi, kalau mau makan ikan duyung ini boleh-boleh saja, tapi disarankan selagi masih ada yang lebih baik, misalnya ada ikan yang lebih kecil, itu disarankan lebih baik jangan dimakan ya. Nah, jadi di dalam hukum Islam tuh seperti itu. Nah, jadi kalaupun dinikahi itu tidak boleh ya, dimakan itu boleh, tapi karena dihukumkan seperti ikan, tapi disarankan lebih baik jangan dimakan ya, karena kalaupun ada misalnya ya bentuknya lucu, perempuan cantik disembeli dimakan gitu rasanya kasihan ya. Nah, jadi dalam pandangan hukum Islam seperti itu. Nah, bagi yang percaya ikan duyung itu ada, silahkan ya, karena ada beberapa bahasan-bahasan baik itu dari sejarah mitologi yang juga memiliki bukti-bukti menceritakan bahwa memang ada. Di dalam kitab pun dijelaskan ya, jadi tidak boleh dinikahi dan juga halal untuk dimakan. Tapi untuk sekarang dibuktikan secara nyata atau dibuktikan keberadaan mereka sekarang tuh masih belum diketahui keberadaannya. Nah, seperti itu ya. Inilah cerita Putri Duyung yang aku ambil dari beberapa sumber internet. Jika ada penyebutan atau pelafalan kata yang salah atau tanggal yang salah atau kata-kata yang salah mohon dimaklumi ya. Kalau ada yang ingin ditambahkan dengan cerita ini, silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai selesai ya. Aku ucapkan terima kasih banyak. Nanti next kita mau cerita apa lagi, silahkan request di kolom komentar. Jika ada komentar-komentar yang membangun untuk YouTube ini, aku akan sangat berterima kasih lagi kepada kalian karena YouTuber pemula masih perlu banyak belajar ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Saya next video kita mau cerita apa lagi ya. Yuk bagi-bagi ceritanya di kolom komentar untuk jadi bahan pencarian nanti. Yuk.
Terima kasih banyak yang sudah menonton. Assalamualaikum.